Hello everybody, welcome to Basit Corner. And kita masuk di segmen Spooky Get. Seorang gadis ABG berumur 14 tahun diperkosa sama 14 pemuda. Ada apa dengan angka 14? Apakah itu artinya pasti mati? Buat orang Singapura dan Malaysia yang menggunakan bahasa Kantonis, 14 itu angka sial yang artinya pasti mati. Alah, cocok logi. Anyway, kali ini gue mau ngebahas soal pemerkosaan yang dialami oleh seorang gadis atau seorang perawan yang bernama Yuyun. Dia ini tinggal di desa Kasih Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Dan kejadian ini terjadi cukup cepat, cukup singkat, tanpa siasat dan tanpa rencana. Bener-bener nggak ada perencanaan, nggak ada planning gimana gitu. Cuman satset and then finish gitu. Jadi gini kronologinya. Jadi pada tanggal 2 April 2016, Yuyun ini lagi pulang dari sekolahnya jam setengah dua siang, dan dia di perjalanan dan dari sekolahan dia tuh pulang membawa alas meja taplak gitu sama bendera merah putih buat dia bawa pulang gitu kan. Buat apa dibawa-bawa? Ya buat dicuci, buat upacara Senin, ya kan? Karena kan kejadiannya ini kan di hari Sabtu gitu kan. Jadi kita bisa lihat nih, Yuyun ini anak yang cukup aktif atau sangat aktif di sekolahan gitu kan, dalam mengikuti kegiatan beberapa organisasi di sekolahannya gitu. Kalau zaman sekolahan tuh apa ya ikutnya? Mungkin kayak semacam OSIS gitu ya, atau paskibraka atau apalah gitu ya. Pokoknya Yuyun ini anak yang cukup aktif lah di sekolahan. Nah, terus jarak dari sekolahannya si Yuyun ke rumahnya itu nggak terlalu jauh sebenarnya, sekitar 1,5 kilo lah. Dan dengan jarak 1,5 kilometer dari sekolahan ke rumahnya, Yuyun itu harus melewati hutan, kayak kebun karet, perkebunan, hutan pinus, gitu-gitulah pokoknya. Jadi memang masih cukup pelosok lah gitu daerahnya ini. Nah, terus pas si Yuyun lagi jalan pulang melewati kebun karet gitu kan, dia berpapasan atau ketemu sama sekelompok pemuda sebanyak 14 orang, yang dimana semuanya ini lagi terpengaruh sama alkohol. And then pada saat sekelompok pemuda ini, 14 orang ini ketemu sama Yuyun berpapasan, nggak panjang lebar, Yuyun langsung dicegat, langsung dikejar, kepalanya dipukul pakai kayu dan lehernya dicekek, and then dia diikat tangan dan kakinya gitu kan. And then Yuyun diperkosa secara bergilir. Biadab banget, memang biadab nih anak-anak. Jadi jangan dikira anak-anak remaja atau anak-anak tanggung itu nggak bisa bikin kriminalitas, nggak bisa bikin sebuah kejahatan yang brutal. Bisa. Salah satunya kejahatan si Yuyun ini. Bukan kejahatan si Yuyun, kejahatan terhadap si Yuyun ini cukup di luar nalar, ya kan. Sama kayak kalau lu tahu filmnya Eden Lake, sekelompok anak kecil yang dia bisa membunuh orang dewasa dengan kesadisannya gitu, yang dimana orang-orang terkamuflase, termanipulasi dengan bahwa dia cuma anak kecil gitu, nggak mungkin mereka membunuh gitu, tapi faktanya dia dan mereka gitu membunuh dengan membabi buta. Gila. And then setelah semua kegiatan biadab itu selesai, mayat Yun ini langsung dibuang ke dalam jurang sedalam 5 meter dan ditutupin pakai daun-daun gitu, daun-daun kering, daun-daun di kebun-kebun lah gitu, buat nutupin mayatnya si Yuyun. Dan saat mereka menutupi mayat Yuyun, ternyata mayat Yuyun ini dalam kondisi atau dalam keadaan telanjang gitu. Setelah itu, setelah sudah ditutupin dan kondisi Yuyun yang sangat mengenaskan dengan kondisi telanjang gitu ya, and then anak-anak ini cabut aja gitu, pulang kayak nggak ada dosa. Kalah Texas kayak juga nggak gitu-gitu banget.
atau mungkin lebih parah. Terus besokannya di tanggal 3 April 2016, hari Minggunya, orang tuanya ini udah mulai cemas, udah mulai sedih gitu kan, karena anak perawannya, anak gadisnya belum pulang-pulang dari kemarin gitu. Akhirnya kedua orang tua ini melakukan pencarian, dan di hari Seninnya mayat Yuyun ditemukan pertama kali oleh DA umur 45 tahun, dan mayatnya ini udah ditutupin daun-daun pakis gitu kan. Nah, jadi pada saat proses pencarian mayat Yuyun, ada 6 pelaku yang berkamuflase dengan aktif mengikuti pencarian bersama warga. Ya, walaupun mereka berkamuflase, sosokan aktif pada saat pencarian, dan ujung-ujungnya seperti sebuah pepatah gitu kan, setelur-telur busuknya lu alah, sediumpet-umpetinnya telur busuk gitu kan, pasti bakal kecium juga gitu. Sama halnya kayak si 6 orang pelaku yang berkamuflase melakukan pencarian mayatnya si Yuyun. Dan akhirnya ketahuan lah ya kan, bahwa 6 orang ini ternyata pelakunya gitu. Dan sisanya tinggal dicari lagi gitu kan, gampang lah gitu. Mereka semua ini diantaranya adalah kakak kelasnya si Yuyun di sekolahan dan tetangga-tetangganya. Dan semua pelaku ini setelah tertangkap semua, pelaku yang paling tua itu 23 tahun dan yang paling muda itu 13 tahun. Dan hukumannya pun berbeda-beda. Ada yang hukuman mati, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang dia cuman direhabilitasi aja gitu, dikasih penyuluhan aja. Ini orang yang umurnya masih 13 tahun. Tapi dia ini diduga juga melakukan perbuatan asusila. Terus hasil visumnya si Yuyun ditemukan banyak luka lebam pastinya karena pemukulan di awal ya kan, pemukulan pakai kayu itu. Di mukanya penuh lebam, di kemaluannya juga, dan ditemukan fakta bahwa pada saat ongoingnya pemerkosaan itu Yuyun sebenarnya udah meninggal. Jadi secara langsung dan secara nggak sadar pastinya karena dipengaruhi karena dipengaruhi sama alkohol, mereka ini menyetubuhi mayat. Ya iya dong, karena di tengah-tengah mereka memerkosa, Yuyun udah meninggal sebenarnya. Ya sekarang gimana dia sadar gitu kan? Nah, dia lagi mabok, ya pokoknya ya gabrut aja deh kan gitu. Setelah kasus Yuyun ini mencuat, didengarlah oleh suatu organisasi perlindungan wanita, namanya itu Cahaya Perempuan WCC Bengkulu, ya kan? Didengar oleh mereka. And then mereka involved di kasus tersebut, dan Cahaya Perempuan WCC Bengkulu ini mereka nge-push sistem peradilan untuk make sure ke semua pelaku ini tentang umurnya, karena diduga beberapa pelaku ini mukanya cukup tua. Jadi nggak mungkin dia remaja tanggung atau remaja aja gitu. Jadi menurut mereka tolong dicek sebenar-benarnya gitu, karena supaya sistem hukumnya itu imbang gitu. Jangan sampai ternyata dia udah tua tapi dapat hukuman yang anak muda, anak kecil gitu. Jadi menurut mereka supaya setimpal hukumannya, seperti itu. Lalu setelah kasus ini mencuat lagi lebih luas lagi, ada pendapat dari Sophia Hage. Dia ini adalah direktur kampanye kelompok penyintas kekerasan seksual Lentera Indonesia. Setidaknya menurut Sophia, setidaknya ada 2 hal di mana kasus Yuyun ini luput buat dibicarakan, karena memang pada saat at the time-nya kejadian tersebut, pada saat itu nggak langsung viral gitu, nggak langsung happening lah, nggak langsung in lah gitu. Jadi cukup luput juga untuk dibicarakan. Nah, si Sophia ini mengkritik kenapa ada 2 hal, kenapa masyarakat itu enggan dan luput untuk membicarakan kasus kekerasan seksual. Dan juga kasus ini makin kemana-mana setelah beberapa selebriti speak up soal kasusnya Yuyun dan sampai membuat tagar nyala untuk Yuyun kalau lo inget. Nah, yang pertama menurut Sophia Hage adalah kasus ini terjadi jauh dari ibu kota, di sebuah desa yang jauh dari paparan sosial media dan internet lah gitu.
Jadi sangat-sangat gampang orang-orang kita itu untuk bilang, lah kan kejadiannya jauh, nggak kena kali kemari mah, dan nggak ada hubungannya juga sama gua gitu. Jadi begitu menurut Sophia Hedge pendapat orang-orang di ibu kota terhadap kasusnya si Yuyun. Dan pendapat yang kedua adalah masih kuatnya stigma bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi disebabkan bukan karena pelaku melainkan karena si korban. Sering banget di dalam kasus pemerkosaan orang-orang justru mempertanyakan soal pakaiannya, pakaian apa yang dia pakai pada saat dia diperkosa. Jangan-jangan cukup mini gitu. Terus kenapa dia pulang malam gitu kan? Kenapa nggak ada pendidikan dari orang tuanya? Kenapa? Karena orang lebih menyalahkan korban dan sistem dukungan sekitar korbannya gitu, daripada mempertanyakan tindakan kriminal si pelakunya. Victim blaming atau kecenderungan masyarakat menyalahkan korban kekerasan seksual. Faktor ini yang sebenarnya banyak perempuan yang nggak mau ngelapor ke pihak berwajib atau at least ke orang tuanya gitu. Dan kasus Yuyun ini adalah cerminan ujung dari gunung es, karena lebih dari 75% orang-orang yang terkena kekerasan seksual atau pemerkosaan itu nggak melapor. Ya karena apa? Jelas karena takut, tabu, dan gray area gitu. Jadi mungkin maksudnya si Sophia ini adalah memang mungkin beberapa perempuan yang diperkosa itu menggunakan baju yang memancing. Tapi juga disalahin dong dari pihak laki-lakinya gitu kan. Kenapa pikirannya terlalu liar? Liar oke lah kalau masih dalam pikiran gitu kan. Tapi kalau manifestasinya itu negatif, nah itu kan yang dipermasalahkan gitu. Jadi menurut gua adalah mungkin maksudnya si Sophia Hedge ini adalah ya oke, memang dia pakai baju seksi gitu. Tapi kan juga si lelaki ini pikirannya cukup liar gitu dan manifestasinya juga brengsek gitu kan. Kenapa lu nggak mempertanyakan dia dan nggak menyalahkan dia juga gitu? Kenapa cuman victim blaming aja? Mungkin itu maksudnya si Sophia Hedge. Dan juga gue mengutip salah satu komen di thread di Kaskus. Jadi dia bilang daerah tempat almarhumah memang termasuk kecamatan termiskin dalam provinsi termiskin di Indonesia. Karena faktor itulah ditambah peredaran miras atau minuman keras yang merajalela membuat remaja di sana sudah lepas kontrol, jauh dari moral dan pendidikan. Karena yang dipikirkan mereka hanya untuk makan aja susah gitu. Dan memang dari sumber yang dia baca, tingkat kekerasan di sana termasuk tinggi, apalagi kalau sampai 14 orang yang jadi pemerkosaan. Dan dia bilang sungguh sangat akut kebejatan moral di daerah tersebut. Yang saya harapkan peran seluruh pihak yang terkait mesti terlihat nyata dan cepat tanggap dan segera gitu. Dan jangan lupa kasus ini juga udah mendunia ternyata dan udah sampai ke Inggris. Dan itu masuk ke media-media pemberitaan di sana. Dan ya mungkin kesimpulannya adalah kemiskinan adalah bisa jadi akar dari sebuah kejahatan. Gak cuman kemiskinan, kemiskinan dan alkohol jadi akar sebuah kejahatan. Sumber kemiskinan adalah mindset yang salah dan korup. Tapi salahin pornografinya pun rasanya juga kurang tepat. Kenapa? Karena negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang yang legalkan pornografi dan nyatanya lebih bermoral dan nggak tega untuk raping dan melakukan pembunuhan kepada anak gadis. Mungkin ada, tapi minoritas. Jadi dari semua kasus ini, semoga keluarga yang ditinggalkan dapat ketabahan penuh dan semoga ada hikmah di balik kejadian Yuyun, ya kan? Dan yaudah segitu dulu aja video dari gua. Semoga kalian suka dan mendapat insight baru, ya kan? Dan kalau gitu gua pamit. Kalau yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan untuk video ini kalau misalkan lu suka silahkan di like, dan kalau nggak suka di dislike boleh. Dan jangan lupa nyalain bell notifikasinya supaya kalian bisa dapat video dan updatean terbarunya dari gua. Ya segitu dulu aja. See you and ciao everybody.